Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak kelas 3 Al-Farabi, jumpa lagi sama Oktavia Harisna. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas dan menjelaskan kepada kalian materi pada subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Ingin tahu materinya seperti apa? Nah, yuk kita simak pembahasan yang berikut ini ya. Nah, pada awal pembahasan kita kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Apa itu spora? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah bisa dilihat pada gambar. Di situ terdapat contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu ada jamur, lumut, dan juga tumbuhan paku-pakuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai percakapan. Percakapan adalah kegiatan interaksi dua arah atau yang dilakukan lebih dari dua orang dan biasanya berbentuk seperti dialog. Pada masa kini, percakapan lebih dikenal dengan kata ngobrol. Nah, jika kalian ingin tahu seperti apa percakapan tersebut, contoh percakapan yaitu ada pada buku kalian halaman 173 sampai dengan 174. Di situ terdapat percakapan atau dialog antara Edo dan Lani mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Bisa kalian baca terlebih dahulu ya percakapan tersebut. Nah, silakan membaca percakapan antara Edo dan Lani mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog tersebut. Lalu temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Jadi setelah kalian membaca percakapan tersebut, kalian tulis kata-kata apa yang menurut kalian baru kalian kenal atau baru kalian ketahui, kemudian tulis di sini. Setelah itu, setelah ditulis, kalian cari pengertian dari kata tersebut, bisa melalui Google, bisa juga melalui kamus. Nah, setelah kalian mengetahui arti dan makna dari kata-kata tersebut melalui kamus atau melalui Google, nah tugas kalian selanjutnya adalah kalian bisa membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, tugas tersebut ada di buku paket tematik di halaman 175 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tumbuhan. Ustazah berikut ini akan memberitahu kalian bagaimana cara mencangkok tanaman. Nah, jika kalian ingin mencangkok tanaman, alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah pisau, lalu sabut kelapa atau plastik, lalu tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu yang kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan untuk langkah yang terakhir adalah bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Dalam mencangkok tanaman,
Tentu terdapat keuntungan dan kekurangannya. Nah, keuntungan mencangkok tanaman adalah tanaman akan tumbuh lebih cepat dari biasanya dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kemudian untuk kekurangannya, kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh dan akar tanaman hasil mencangkok akan lebih rapuh. Nah, setelah kalian mengetahui cara dan langkah dalam mencangkok tanaman, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kegiatan membantu orang tua. Nah, contoh kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua diantaranya adalah yang pertama, membantu mencuci piring. Lalu kalian juga bisa melakukan membantu menyapu atau membersihkan halaman dan membantu menyiram tanaman. Nah, itulah contoh kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam membantu atau meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Bisa kalian coba praktikkan di rumah ya. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih matematika. Nah, seperti biasa kita menghitung pembagian. Nah, pembagian kita menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan cara pistol. Nah, berikut ini Ustazah berikan penjelasannya ya. Nah, Ustazah kasih contoh di nomor 2 ya, yaitu angkanya adalah 224 dibagi 4. Teman-teman, kita menggunakan cara pistol. Kita bikin dulu pistolnya. Kemudian angka pembaginya diletakkan di sini 224 dan angka yang dibagi diletakkan di sini 124 dibagi 4. Kita ambil dua angka dari depan, 22. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22? Adalah 4 dikali 5. Berapa 4 dikali 5? 4 dikali 5 yaitu adalah 20. Dituliskan di sini. Kemudian dikurangi. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 turun 24. 24 dibagi 4. Bisa juga dengan cara 4 dikali berapa hasilnya mendekati 24, yaitu adalah 4 dikali 6. 4 dikali 6 dituliskan di sini 24. Nah, seperti ini. 24 dikurangi 24 adalah 0. Hasilnya 0. Maka jika hasilnya sudah 0 berarti sudah berhenti sampai di sini. Jadi 224 dibagi 4 hasilnya adalah ini 56. Ini hasilnya. Maka 224 dibagi 4 hasilnya adalah 56, dituliskan di sini. Seperti ini anak-anak caranya. Mudah kan? Bisa dicoba ya. Untuk nomor selanjutnya, nomor 1 dan 3 bisa kalian coba di rumah ya. Audio Jungle.